Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahra siyami lil mu'minin wa syahra fihi mutahhir wal islam wal mu'minin min al-ma'asi wal atham. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika al-masir. Jamaah rahimahullah, alhamdulillah kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita bisa melaksanakan ibadah kembali. Mudah-mudahan amal Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, ya Mujib as-sa'il. Pada kali ini saya akan menyampaikan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Salah seorang sahabat Nabi yang Nabi jadikan sebagai referensi. Carilah Quran dan Nabi di 3 nama Abdullah. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Rawaha, Abdullah bin Mas'ud. Berarti Nabi mempercayai tingkat validitas dan kualitas sahabat ini. Abdullah bin Mas'ud satu ketika beliau mengatakan begini, arba'un minal jafa. Kalau ibu bapak sudah soleh, rajin beribadah, rajin qiyamul lail, rajin berpuasa, dekat kepada Allah, beramal soleh, mempersiapkan diri, tolong 4 hal ini harus dijauhi. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, 4 ini tak layak, tak kurang bagus, kurang cantik, kurang cocok bagi orang yang sudah soleh melakukan 4 hal ini. Yang pertama, kata beliau, ayyakula kalimat, khusus laki-laki, pipis berdiri, bukan tak boleh. Ya, makanya kata Aisyah, maqala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qa'iman fala tusaddiqu. Kata Aisyah, barang siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah itu pipisnya berdiri, jangan benarkan. Tidaklah Nabi pipis illa qa'ban, kecuali jongkok. Itulah laki-laki, ya, dianjurkan, bukan tak boleh, tapi tingkatnya jangan diperbanyak, jangan sering begini. Saya akan membacakan beberapa perumpamaan ini supaya Bapak memperhatikan bagaimana Rasulullah menyuruh ini melakukan. Kita lihat bagaimana. Pertama, bahaya kencing berdiri. 1. Infeksi saluran kemih, aliran urin, air pipis itu yang kuat saat kencing berdiri terhempas dapat mendorong bakteri masuk lebih dalam ke saluran kemih, lebih cepat masuknya ke dalam saluran kemih. Apa itu? Bakteri. Yang kedua, penyebaran bakteri disebabkan cipratan urin saat kencing berdiri dapat menyebabkan bakteri ke area sekitar. Yang ketiga, retensi urin. Kencing berdiri dapat meningkatkan risiko retensi urin. Yang terakhir, pembesaran prostat. Kencing berdiri dapat meningkatkan risiko pembesaran prostat. Prostat itu pada laki-laki aja. Prostatnya besar, laki-laki yang penyakit pada kelaminnya disebabkan berdiri. Ya, bukan tak boleh saya bilang tadi. Jangan sesering mungkin. Kurang manis, kurang rapi. Saya dulu di Mesir ketika saya mahasiswa. Di Unir salah satu ada masjid, sampingnya ada masjid Hussein sebentar. Saya lihatlah orang-orang syekh saya itu, syekh kami kan kalau pakai gamis ke bawah. Jadi kalau ada jas kita kan putus sampai setengah huruf. Kalau dia ke bawah, jas orang-orang topinya merah, merah putih, atasnya merah maksudnya. Ya, saya lihat syekh itu kencingnya berdiri. Waktu itu saya mahasiswa, kok pemandangan saya kok kurang cocok gitu. Bisa
pantas ada orang ingin belok naik motor. Saya sudah nyalakan kakinya begini tuh. Saya nggak tahu kalau saya perasaan kurang sopan perasaannya. Ada nggak di sini? Ada nggak kalau belok begini kakinya? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ngaku ya. Ya, jadi kalau kita, jadi Nabi itu ibu bapak tak pernah sakit. Dia demam panas tinggi menjelang ajalnya di luar hari wafat gitu. Nggak ada ginjal, nggak ada perut, sehat kan? Antara dadanya sama perutnya rata. Ada orang yang tidak dadanya perutnya agak manjat gitu. Ya, menunjukkan itu sehat. Sehari 20 kali suap. Bukan kali ya, posisi giginya. Ya, dadanya bilang dia tidak akan menunggu lapar bermakan. Dia tidak akan full makan hingga kenyang. Itu Mahathir Muhammad usianya itu hampir 95, hampir 100 apa? Diwawancara waktu itu oleh perempuan, Pak, wahai Tuan, kenapa Amerika panjang sekali usia? Umur 90 tahun sempat menjadi Perdana Menteri Malaysia. Oh panjang sekali. Iya, cerita tadi ya. Iya, ya, iya. Saya itu mak saya bilang bukan, Mahathir, kalau engkau makan sudah terasa enak berhenti. Ini semakin enak, durian montong lu, mak sendiri montong kan. Kalau nggak segala, tidak begitu terasa enak stop. Itu tanda buruk nanti ke depan. Ya, jadi jemaah kita kembali makan. Tikus laki-laki sebaiknya dia jongkok. Usahakan sebanyak mungkin jongkok. Karena kata para ilmuwan kalau dia berdiri urinnya tak habis. Kalau dia jongkok habis. Ya, padahal pahanya menekan dan disunahkan nanti berdehem menuntas. Bukan begini. Itu kata namanya fix kasih. Ya, ini ada hentakan. Cus. Jadi ajaran Nabi jemaah yang Nabi ajarkan kepada kita ini itu banyak mengandung kebaikan. Dimakan pakai tangan, pakai tangan. Kata Nabi kalau pakai kata perempuan kalau makan pakai tangan 1 jam 1,5 jam hancur makan karena basi ya. Terbang khusus kalau pakai sendok 7 jam baru hancur makan. Dan capek usul giling-giling dulu. Kawan sudah istirahat, ini berusaha masih bekerja terus. Kata dia biarin aja Pak, biar lama laparnya. Biar lama lapar itu namanya lebak lurus akan lurus. Ya, baik. Itu laki-laki perhatikan. Perempuan sama. Ya, jongkok. Perempuan jongkok. Ya, itu pertama. Ya, jadi ini akhlaknya receh, tapi ini adalah akhlak orang-orang soleh. Jangan iblis begitu. Yang kedua, Allah yaj'al bainahu wa bainallah sutra. Tak bagus orang soleh tadi kalau dia sholat tak ada penghalangnya. Sutra namanya. Bapak sholat di situ terbuka keindahan itu nggak bagus. Pepet ke dinding atau orang bareng orang bisa jadi sutra. Orang sedang duduk gitu kita sholat di depan Allah. Jadi sutra. Dan kita jangan merasa risih. Saya di NA yang saya tidak Anda jadi sutra. Seperti apa sutra itu? Kata Nabi, "Idza shallaitum fasallim ila sutra falyadul minha." Kata Nabi, jika engkau sholat cari penghalang dan dekatkan dirimu ke penghalang itu. Kata Nabi. Seperti apa sutra itu? Nabi sholat ada penghalang. Nabi berdiri, ada anak seekor kambing mau melewati tempat Nabi. Kan kelihatan kambing. Apa terjadi? Nabi mepet ke diri, lewat anak kambing baru mundur. Seperti itu. Kalau tak terlalu penting, Nabi tak menunjukkan namanya body language bahasa tubuh. Dia mana kambing. Tapi yang bergeser, bergerak, sehingga sebagian ulama mengatakan pakai sutra hukumnya wajib sebagian. Orang di sini. Ini sutra kabur ya. Dah apa? Disunahkan dan tak perlu apa geser. Tadi samping jadi sutra ini. Ya, geser lagi dia. Pergi dia. Cari yang ketiga. Bergeser lagi dia. Pergi dia. Kalau bapaknya sudah habis 23, tinggal di ujung sana. Jangan lagi geser jauh ya.
Berurusan. Jadi cukup yang dekat-dekat saja. Sepenting itulah sutra. Ya, ibu-ibu kalau sholat di rumah, ya, tolong sholatnya dekatnya ke dindingnya, ke lemarinya, apa lagi, ke kasurnya. Seperti itu urusan seseorang sutra dalam sholat. Jadi tidak boleh begini. Apakah cukup ini, Pak? Apakah cukup garis? Tak cukup garis. Ya, harus ada benda. Mau tasnya boleh. Apa lagi? Ya, selain tasawuf. Jangan hampir hilang. Ya, pokoknya ada benda yang berdiri, ada kursi boleh. Jadi sutra, jadi pengalaman. Dan itu nambah pahalanya. Orang yang sholatnya tidak pakai sutra, maka lebih besar pahala yang pakai sutra. Dia berdiri ke samping atau ke samping. Ya, jadi seperti itu anjuran Rasulullah SAW agar sholat pakai sutra. Pak, tak ketemu sutra. Saya di Istiqlal, jadi Istiqlal puas. Bapak harus lewat, kena sempit orang padat. Kata para ulama, jauhi si sholat tadi. Kalau kita mau melewat orang sholat, jauhi orang sholat tadi ala dalalatullah. 3 hasta, 1, 2, 3 hasta hak orang sholat, jangan lewati. Jika engkau melewati berdosa. Kalau tak ada sutra, itu untuk orang yang melewati. Bagi yang sholat, dia mencari sutra penghalang untuk dia sholat. 2. Yang ketiga kata Abdullah bin Mas'ud, tak bagus, tak rapi, tak cantik, kurang pantas. Siapa itu? Orang ayat maul muazzin fala yujib, didengarnya azan tak dijawabnya. Begitu kalau azan dijawabnya, kamu ngobrol atau main HP? Ya, jujur nih. Ya, kalau ada azan itu panggilan Allah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Habis azan, Allahumma rabbana hazil da'wati tamam sampai innaka la tukhriha abran kullu alaihi syafa'ah. Dia halal baginya syafaat, aku kasih badannya. Halal dia dapat syafaat, aku kasih, pantas. Hadis lain mengatakan wajibat alaihi jannah, wajib dia masuk surga. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Dan jangan ayat yang diam, matikan semuanya, ya Bu. Bu, kalau di rumah azan, musik matiin, televisi matiin, radio matiin, suara-suara matiin, HP matiin, bayi nangis. Ya, semuanya harus terus benar. Kalau dia TV, saya HP dia pegang, buka TikTok aja dong. Saya begini, saya heran pengajian saya tadi. Saya nggak masuk kantor ya. Anak muda itu makanya, ya, anak tua juga ada. Saya sakit hati sekali saya tua apa? Main HP, saya ceramah main HP mereka begini. Terus saya bilang, paling 20 menitnya saya ngomong. Kau bisa main HP sejam 2 jam. Dengar sebentar dong. Sini udah begini nih. Tak dengar saya main HP. Aduh. Ya, jangan. Begini Bapak, ini teknologi. Kalau kita tak bisa mengatasinya, habis pada kita. Dulu sebelum ada lift ya, di atas apa itu? Kalau ini di atas ya, bagaimana orang? Begitu naik lantai 5, naik tangga dulu. Alhamdulillah nyampe. Ya, alhamdulillah keluar. Begitu naik lift, lantai 20, simpang nyolong aja, nggak ada alhamdulillah. Ini teknologi kalau kita tak pandai-pandai, amal kita habis. Nah, harus pandai-pandai kita ini ya. Teknologi ini kan dampak positifnya banyak, tapi negatifnya awas, kendalikan. Ya, teknologi ini nggak bersalah. Dunia medsos sekarang ini sudah kemana? Kata Nabi, menuju kiamat nanti kata Nabi. Apa kata Nabi? Kata Nabi itu besar kolam. Tersebarnya pena,
Facebook itu pena, Instagram itu pena, WhatsApp. Dulu zaman Imam Ghazali tulis kitab tuh, bocorin bukunya, ambil tinta tulis sedikit, habis bocorin lagi. Susah tulis buku orang, ambil lagi, tulis lagi. Sekarang bapak tulis apa jadi bingung, mau menghina Nabi, menghina agama, membela agama, oh tidak, bebas. Kendalikan. Nanti akan ngomong, wa qalu li junudihim, nanti kulit akan ngomong kulit. Lima syahidtum alaina, kata penduduk neraka, kenapa engkau ini bisa ngomong kulit? Ikan mencet-mencet kulit. Hah? Apa ini kan? Mencet WhatsApp tidak? Kan tidak, kan kulit semua. Apa kata? Qalu anta kamallah anta kulli syai'. Kata kulit, Allah yang buat saya bisa ngomong dan jadi saya yang saksi terhadap dirimu, terhadap apa yang kau geser dalam kulitmu. Hati-hati kulit, ya, hati-hati kulit. Baik, yang terakhir dulu, yang terakhir Nabi itu menahan kalau kita sebut ada debu di sini, itu kurang bagus, dihilangkan begini. Caranya begini, kata Nabi hadis Imam Bukhari, kalau kalian sujud ada debu jangan Nabi larang meniup debu yang ada di tempat sujud. Ya, wa in kunta la budda fa'ilan fawahidatan. Jika terpaksa engkau memikirkan banyak ada kaca di kaca. Ya, ada batu api di sini kan, sakit ke sini kan. Jadi ini lagi telan, ya. Apa terjadi? Kita boleh singkirkan itu. Sudah? Namun kita kalau sujud terasa ada pasir, jangan hilangkan di sini. Apa kata Nabi dalam riwayat Imam Tabrani? Kalau Tabrani, ya, awalnya selama ada di sini sampah pasir itu, malaikat mendoakan doanya. Dan Muhammad sujud. Bangkit di sini ada bekas lumpur dan biar lumpur ini, ya, menunjukkan Nabi sujud di tanah. Jadi itu aturannya. Ketika sujud seseorang jangan menghilangkan itu, biarkan itu sama. Kalau dia mau sholat dia bersihkan, udah baru sholat. Kalau ada menempel jangan menghilangkannya, karena ketika itu bekas begitu. Dan tak boleh menggulung-gulung begini ya. Wal tafat, kata Nabi itu melarang orang sholat di gulungan sini. Terus di sini kata Nabi lagi gulungnya. Kata Nabi dalam hadisnya jika ada orang sholat di gulung di kucirnya ini, setan bersender di tempat jambunya ini, maka diturunkan ke bawah. Makanya ibu kata Nabi sinfani lam arahuma, ada dua tipe manusia tidak mencium bau surga dan tidak masuk surga. Hadis sahih Imam Muslim. Siapa mereka kata Nabi? Nisa'un, perempuan, kasiyatun, berpakaian, aliyatun, terbuka, mubilatun, dia menengokkan badannya dan di kepalanya ada yang menonjol seperti burung unta. Sanggul, copot sanggul, ya.